jawaban tadi, mungkin nggak sih di saat kita live itu ada gangguan-gangguan makhluk, mungkin nggak sih yang kayak mungkin nggak mau live terjadi? Nggak, itu mungkin nggak? Nggak ya? Cuman kan kalau apa, makanya kalau di luar negeri itu ada alat untuk ada alat untuk berkomunikasi dengan sosok. Kalau di sana ada, jadi mereka bisa bermain dengan listrik sebenarnya, tapi tergantung kayak apa ya, nggak segampang itu juga. So it depends. Oke. Gitu ya. It depends on ability dan kekuatan mereka juga kali ya. Mungkin nggak semua bisa mampu, mungkin yang kuat-kuat bisa kali ya. Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku lagi di lokasi, setiap kali aku buka komunikasi, beberapa kali itu terjadi kayak di yang orang audionya denger gitu. Oh, high frequency. Iya, kayak gitu. Alright. Pas cuman pada saat aku komunikasi, abis itu udah kayak fine gitu. Oke, tadi jawabannya adalah yang itu ya. Rumah kosong. Rumah, misalnya kalau misalnya ada ruangan di rumah yang ditinggalin sudah lama kosong, itu bagaimana? Sebenarnya kalau menurut aku sih aman-aman aja selama masih ada yang tinggal di situ. Tapi ada tapinya. Tergantung. Kalau misalnya kamar itu rajin dibersihin, misalnya dibuka jendelanya, ada cahaya masuk, itu sangat mempengaruhi juga. Alright. Jadi kalau misalnya nih kayak gudang deh, contohnya gudang, kenapa sih mereka senang banget kebanyakan tuh ada di gudang? Karena apa? Kita jarang buka gudang, kebanyakan ya berdebu, pengap, dan paling sepi gitu loh maksudnya. Jadi itu bisa mengundang mereka. Oke, pantesan di atas banyak aktivitas karena kebetulan ada 2 kamar di sini yang sudah menjadi gudang. Dan salah satu di antaranya kayak ada beberapa benda-benda pusaka gitu loh. Oke, ya. Sebenarnya ya itu tadi, mungkin setiap 2 bulan itu kayak dibersihkan. Kalau misalnya ada gangguan di rumah atau yang di rumah merasa terganggu, kan nggak ada gitu. Tapi belum tentu juga dari itu, cuman kebanyakan kalau misalnya dilihat lagi, karena kan tergantung ya, kadang-kadang juga nggak ada tempat yang kotor juga ya, kalau misalnya ada sesuatu yang jahat di rumah ya ada aja gitu. Jadi it depends, tergantung pada setiap kasus dan setiap rumah pasti berbeda gitu. Oke. Aku nggak apa-apa sambil nanya ya Kak Sarah ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi aku ini sebenarnya penasaran. Kayak aku tahu bahwa makhluk lain selain kita itu ada. Jin, setan, dan lain-lain. Dan mungkin jinnya rupa-rupanya macam-macam gitu ya. Mau kayak pocong, mau genderuwo, dan lain-lain. Tapi yang aku kadang suka penasaran adalah teman-teman yang bisa melihat atau bisa merasakan kayak Kak Sarah ini gitu. Apakah itu tuh lebih feeling, kayak aku bisa di perasaan aku bisa merasakan mereka dan bisa ngebayangin bentuk mereka, atau benar-benar bisa ngeliat langsung gitu? Karena for me it's like wow, masa sih ada orang yang benar-benar bisa ngeliat langsung wujudnya gitu loh. Iya. Gimana tuh Kak Sarah? Jadi psychic ability atau kemampuan ya apa ya, kita bisa bilang ya sixth sense itu juga banyak macamnya. Jadi ada orang yang peka hanya bisa mendengar, atau ada merasakan, atau ada yang melihat pun juga tidak dengan mata begini gitu. Kalau misalnya melihat, mereka ngelihat karena mereka itu nggak pernah ada yang solid. Tidak ada namanya entity earthbound atau whatever itu, mereka ya yang gaib itu nggak ada yang solid. Jadi misalnya kalau misalnya yang di mata nih, kita melihat kayak ada sosok di sebelah sini misalnya ya, kan gini nih, terus pada saat diginiin tuh pasti nggak ada, pasti hilang. Alright, jadi I see. Jadi nggak solid ya Kak Sarah ya. Terus jadi memang berbagai macam. Jadi ada setiap orang itu mungkin ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada misalnya dia hanya bisa mendengar, jadi dia bisa mendengar suara. Tapi ada juga yang kebanyakan mata. Kenapa disebutnya mata batin? Karena kayak aku nih, aku pada saat berkomunikasi, aku selalu melihat ke titik lain. Itu titik lain karena aku berusaha untuk fokus mencari detail
wujudnya seperti apa. Bahkan kalau pada saat aku merem, itu bisa lebih detail gitu. Jadi sebenarnya mereka itu berbicara ya sebenarnya gitu. Cara mereka berbicara pun juga tidak verbal seperti kita nih. Jadi mereka memberikan rasa, memberikan gambar. Jadi rumit sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang nanya kayak apa sih, kenapa nggak ngomong aja atau kenapa nggak kasih tahu, tidak semudah itu untuk bikin mereka mengerti dan tidak semudah itu untuk mereka berkomunikasi dengan kita. Oke, nah berarti kalau orang-orang nih, aku nggak tahu siapa nih, tapi ada orang-orang yang mereka bisa ngomong langsung kayak, lu maunya apa? Oh, gue lagi capek nih gitu katanya. Kenapa emang lu capek? Iya nih, habis gue lagi banyak utang, misalnya kata si yang gaib ini. Bener nggak sih mereka bisa ngomong kayak gitu? Itu memang ada orang yang bisa ngomong kayak gitu, atau berarti itu nggak bener? Atau kemampuan mereka bisa? Gimana? Gini ya, aku cuman bisa cerita dari apa yang pernah aku alami. Gitu. Aku nggak bisa bicara atas orang lain gitu ya. Yang pernah aku alamin ya mungkin ada kadang-kadang misalnya nih kayak dulu ada sosok namanya Suti di Rumah Kemang yang dulu, dia sosok kuntilanak yang meninggalnya bunuh diri yang ada di depan pohon di depan rumah yang Rumah Kemang dulu. Nah, pernah terjadi percakapan, tapi ya percakapannya bukan percakapan ya kayak kita enak ngomong gitu. Jadi mungkin dia tidak langsung gitu loh. Jadi aku tidak mendengar suaranya, tapi lebih mendengar dia di sini. Tapi aku kadang-kadang ya aku ngomong, kalau misalnya aku kaget kayak, jangan di situ deh, kan aku kaget gitu, misalnya kayak gitu. Tapi ya apa ya, percakapan dengan mereka ya pasti unik gitu. Oke, aduh, man, damn it nih, like signalnya agak sedikit aman nggak sih di situ? Aman ya, lancar ya, alright. Ini signalnya agak sedikit terganggu, tapi I get your point gitu. Maksudnya kayak tiap orang keahliannya lain-lain, dan ya ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar. Serem banget ya, apa sih kalau malam dengarnya cuma suara jangkrik doang untungnya. Tapi karena gue dengar yang aneh-aneh. Nah, tapi nih, ini juga pertanyaan yang aku penasaran nih, karena basically ya kan katanya sih kalau di bulan puasa setan itu dibelenggu gitu ya. Katanya nih ya, kalau di bulan puasa setan dibelenggu. Like seorang Kak Sarah di bulan puasa itu bisa merasakan nggak sih aktivitas mereka berkurang kah? Atau ada sebagian yang memang diikat atau nggak ada? Atau mereka sama aja seperti bulan-bulan lain? Ini aku penasaran banget dan aku benar-benar simple itu mau nanya gitu. What do you think about it? Oke, sama aja. Aku merasakan mereka sama aja. Dan kalau aku ya kayaknya ya kenapa sih dibilangnya mereka tuh diikat, dikunci. Mungkin sebenarnya yang diikat itu adalah setan itu sifat manusia. Kenapa? Pada saat kita puasa, kita itu seperti latihan lagi, melatih lagi kesabaran kita. Rasa ego kita, kayak lo nahan lapar, nahan aus, nahan marah, nahan emosi. Itu kan seperti latihan. Kayak refleks ke dalam mengingatkan kita untuk supaya tidak terjerumus atau keikut sisi negatifnya akhirnya menjadi nggak baik kan gitu. Jadi sebenarnya karena yang aku lihat bulan ini ya sama aja gitu. Bahkan kayaknya mereka yang negatif berusaha untuk mencari celah nih siapa nih yang bisa gue pengaruhin. Karena apa? Gitu ya? Iya, karena apa? Di sini saat-saat yang rentan yang orang karena lapar, karena haus, apalagi lagi pandemik begini, kita emosinya pasti beda. Sedunia merasakan hal yang sama. Ini kita semua lagi susah. Orang sedang diambang untuk apa? Ini kita lagi susah, ada dua pilihan. Kita stay, kita struggle di jalan yang benar, atau gondrok, atau ngerti gak sih, terpancing untuk melakukan sesuatu yang negatif. Bener gitu banget. Maksudnya kita lagi bener-bener diuji banget ya. Iya. Menurut aku. Jadi lebih yang diikat itu the devil in us. Karena mungkin di setiap manusia itu ada sifat-sifat yang devilish gitu kan. Nah itu diuji. Iya. Soalnya begini, aku sebenarnya ya aku nggak bisa berani ngomong sih mana yang benar mana yang enggak. Cuman kemarin itu kebetulan nih bahkan kita tuh lagi mau sholat jamaah bareng, terus salah satu tim aku bahkan di siang hari sholat apa tadi ya? Asar atau maghrib atau apa?
Iya, maghrib. Serius, lagi mau sholat maghrib, terus dia bener-bener ngeliat tim yang lain itu nyebrang, sembunyi di belakang tembok, sampai dia berpikir, oh gue mau dikagetin. Sampai dia nyamperin, terus dia yang kayak, lu mau ngagetin gue, tiba-tiba nggak ada orang. Dan si orang itu ternyata udah di tempat lagi ngambil air wudhu. Terus gue berpikir gini kayak, wah, kalau memang mereka dibelenggu, tapi masih ada nih penampakan-penampakan gitu. Jadi itu agak sedikit membuat aku bertanya, makanya aku pas banget bertanya di sini gitu. They're there sih, tetap ada. Dan kayak misalnya kayak yang ini yang kamu temuin itu berarti doppelganger, aku bilangnya doppelganger, atau ya mereka yang bisa menyerupai siapapun yang ada di rumah. Tapi aku juga dulu ada di rumah, tapi it's harmless. Cuman kadang-kadang mereka suka misalnya jadi siapa gitu, jadi ibu misalnya manggil Sarah gitu, atau jadi siapa yang ada di rumah manggil atau lewat atau ngapain gitu. Kayak it happens. Iya. Soalnya aku pernah ngalamin serupa tapi dengan Sparta. Dan aku tahu ini bukan karena rasa sakit hati aku kehilangan dia, atau aku karena saking pengennya tiba-tiba aku halu gitu. Aku benar-benar nggak tahu ya, itu tuh seminggu setelah Sparta meninggal, aku lagi tiduran gitu. Dan dalam hati aku tuh kayak, aduh aku berharap banget bisa ketemu dia lagi dalam mimpi aku at least gitu. Tiba-tiba aku lagi di kantor, aku ngeliat anjing Belgian pada intinya, coklat gitu, lewat. Dan aku langsung berpikir gini, itu Nubi siapa yang lepas? Karena Nubi di dalam rumah dan udah dikunci gitu kan. Akhirnya aku keluar dengan kesel, itu Nubi siapa yang lepas? Sedangkan pas aku datang ke dalam rumah, itu Nubi masih lock, masih dikunci dalam rumah. And at that moment, I was like, oh my God. Gitu, ada yang lewat menyerupai Sparta, dan mungkin itu adalah salah satu dari makhluk yang suka meniru hal-hal lain gitu. Atau it was Sparta visiting you from heaven. Masih bisa tuh ya energi. Aduh, gue merinding sih. Kalau udah ngomongin Sparta nih, merinding banget. Kayak mungkin banget. Our loved ones, maksudnya mereka ya, kita hanya bisa berdoa, berharap berdoa supaya mereka selalu di cahayanya, selalu menemukan terang. Dan kalau kita kangen kayak pengen bukan yang nggak rela, tapi kayak namanya orang kangen gitu, kita bisa kirim doa, dan biasanya suka didatengin atau kita akan punya percakapan itu melalui mimpi biasanya ya. Jadi kalau tadi dengar cerita kamu, aku nggak kepikiran aku bukan ke sosok yang menyerupai apapun, tapi lebih sesuatu yang positif. Itu dia. Oke. Karena know this Bima, kamu mungkin nggak sadar, tapi kamu ini orangnya sensitif. Kind of in denial, ya atau enggak gitu. Iya. Oke, karena it's funny you said that. Maaf, it's funny you said that, karena memang aku dari kecil itu Kak Sarah udah digangguin gitu. Jadi mau aku percaya mau enggak sama mereka, aku dari kecil digangguin. Yang pertama nih, aku paling penasaran. Aku tuh pas kecil selalu yang namanya ketindihan. It's like every single day aku ketindihan, dan aku ngeliat sosok-sosok yang lewat tapi kok nggak bisa bangun. Nah, salah satu yang paling serem, yang paling pertama terjadi sama aku adalah di saat aku masih usia di bawah 5 tahun. Aku di rumah aku di Bandung, dan aku lagi main di jadi di lantai 2 itu ada jendela, kita bisa buka, ada pot tanaman, terus genteng ke bawah gitu kan, dan di bawah genteng itu adalah pagar yang tajam. Nah, aku lagi kecil, nggak ada yang lagi ngeliatin aku gitu, mungkin kan lagi pada sibuk, dan aku pun bandel dari kecil. Aku naik dan aku duduklah di tempat pot tanaman itu. Pas kaki aku nginjek di genteng, tiba-tiba aku slip. Aku jatuh, dan aku pegangan. Aku bener-bener ngegantung kayak Superman gitu, dan untuk anak di bawah 5 tahun, aku nggak mungkin kuat buat narik diri aku sendiri gitu kan. Dan kalau aku sampai lepas, itu ibaratnya aku bakal kesate di pagar tajam aku gitu kan, basically. Nah, itu tiba-tiba aku mengingat ini nih, tiba-tiba teringat itu ada yang megang aku dan ngedudukin aku lagi, gitu. And as a kid, I was like so amazed. Aku langsung ke mama aku bilang, Mam,
tadi Bima jatuh ngegantung, cuma ada yang ngangkat. Terus Mama yang kata, alhamdulillah, it's an angel, katanya gitu. Mungkin malaikat bantu kamu. Oh, sorry, one more thing. Dan ini kalau ini lebih gila lagi nih. Aku waktu itu masih baik, Sarah. Ini memori aku yang paling lama nih. Aku masih seekor bayi lagi. Aku masih bayi. Terus jadi aku ingat banget mama aku itu karena nama aku Bima bawa wayang bentuk kayak wayang golek gitu ya. Terus dia bilang, wah ini wayang Bima nih, kita gantung nih di atas tempat tidur bayinya dia. Aku belum bisa ngomong, tapi aku bisa mengerti ini semua. Aku bisa menyerap apa yang sedang mereka omongin gitu kan. Lalu aku ngeliat itu langsung ada makhluk hitam masuk ke wayang ini, dan wayang ini mukanya kayak hidup, dan aku nangis sampai akhirnya kakakku yang perempuan ada di situ dan dia bilang, Mam, kok dia nangis terus sih Mam, gimana nih, dia tuh kan jarang nangis gitu, mungkin dia nggak suka kali sama bonekanya Mam, dia nangis semenjak boneka itu ditaruh, semenjak wayang itu ditaruh. Ya udah, ambil aja, akhirnya diambil, dan aku pun berhenti nangis. Belasan tahun kemudian, aku menceritakan ini, dan kakakku yang kayak gini, Bim, kamu gimana bisa tahu itu? You were still a baby. You were still a baby gitu. And I was just like, itu benar-benar everything I said was what happened gitu. Jadi ya mungkin aku percaya sih kalau mungkin Kak Sarah bilang ada suatu hal yang sensitif mengenai aku, dan aku udah ngalamin banyak hal, tapi aku pribadi tuh antara gimana ya? Kalau aku dalemin, mau aku bawa kemana gitu. Apakah nanti aku menjadi orang yang bisa ngeliat, bisa komunikasi. Jadi aku lebih memilih untuk, ya udahlah, gue fokus sama Anabul aja. Iya, tapi nggak, maksud aku kayak kalau misalnya untuk mendalami itu, tapi kalau menurut aku, prosesnya juga untuk akhirnya bisa menerima Bima apa adanya, karena Bima terlahir seperti ini. Gitu. Tapi kalau misalnya Bima oke, kayak this is the time for me, ini adalah waktunya untuk saya menerima bukan berarti kan harus mendalami, tapi kayak apa sih, embracing apa sih, akhirnya menerima dan belajar menyelaraskan untuk supaya Bima nggak terlalu capek atau menarik energi yang tidak perlu gitu. Itu kan kayak untuk kehidupan sehari-hari itu penting. Kayak maksudnya kayak Bima pasti nggak mau, misalnya namanya orang pasti kerja pasti capek, tapi capeknya Bima kadang-kadang suka berlebihan gitu. Nah, supaya untuk menghindari kayak gitu, dan itu sangat mempengaruhi gitu. Tapi kan kayak bukan berarti akhirnya jadi dukun, enggak. No. Itu kan ngomong aja tuh jadi dukun lagi, guys. Kalian butuh apa nih? Gue bisa membaca the future ya. Bicara. Tapi kan let's say aku mau ke arah sana gitu kan. Apa yang harus aku lakukan atau apa yang Kak Sarah bisa lakukan untuk ngebantu aku mendalami gift aku itu? Prosesnya seperti apa? Apakah aku harus meditasi kah? Atau Kak Sarah dengan magic tangannya tiba-tiba tepok jidat aku terus tiba-tiba I am woke. Enggak. Jadi awaken atau proses kemampuan seseorang, setiap orang itu berbeda. Jadi kalau misalnya aku ngasih tahu apa yang aku kerjakan, itu pasti juga akan berbeda dengan Bima, karena prosesnya orang pendewasaan itu kan lain-lain. Bima harus melalui sesuatu hal yang lain, aku pun juga gitu. Paling kalau misalnya kita paling benar adalah untuk sharing, untuk untuk mungkin aku bisa ngasih contoh. Nah, itu contohnya ada beberapa contoh yang nanti mungkin disesuaikan dengan apa yang works for you. Karena kan setiap orang kan pasti lain-lain gitu. Iya. Karena aku aja. Tapi itu bisa ya, jadi kita bisa. Aku nerima ini, aku sekarang berapa? Aku sekarang 41. Aku baru menerima itu masuk usia 30-an. It was 10 years, Oh my God, 10 years ago. Wait. What's this about 41? You're saying you're 41 now? Yeah. You look 25, damn! That's crazy, girl! Serious, oh my God, I swear, if you didn't tell me, I would have thought you were maximum
31, 32. Oh, thank you. That's so crazy. Gila. Ini kayaknya because of your positive vibes, positive energy kayaknya ya. Aduh, amin. Ya, jadi kita, I don't mind kalau Bima mau, kita we can update each other, kayak belajar bareng. Aku pun juga belajar, Bima belajar sambil mungkin kita bisa. Aku takut deh jadinya. Aku takut deh. Aku takut deh. Jangan dong. Aku takut tiba-tiba aku masuk ke dimensi lain, terus aku jadi menjadi orang yang lain. Enggak kan? Aku bakal jadi apa the golden kan? Aku gak bakal tiba-tiba yang kayak I wake up and I'm like, wait, I smell something gitu. Ya gitu kan? Enggak lah. Enggak ya, oh my gosh. Apa namanya? Makanya tadi aku bilang kayak banyak banget yang misalnya nih ada yang buka mata batin. Kalau menurut aku nggak akan semudah itu untuk membuka mata batin seseorang. Kalaupun misalnya ya, aku bisa ngebuka Bima misalnya gitu. Aku nggak akan mau melakukan itu. Karena apa? Karena setiap orang kan berbeda, kembali lagi. Pada saat nanti tiba-tiba kamu peka banget bisa merasakan dan melihat semuanya, apakah kamu siap? Satu. Nah, that is what I'm thinking about gitu kan. Karena bagaimanapun kan mereka kan menyerap, bukan bermaksud ngatain, cuma kan mereka kan lumayan hal yang nggak biasa kita lihat, tiba-tiba lagi mandi di belakang ada engok, malas juga gitu kan. That's why. Iya, makanya aku bilang proses, sabar, proses, tapi yang penting adalah ini, pada saat kamu sudah menerima semuanya dengan ikhlas, itu pelan-pelan akhirnya bisa, maksudnya nggak perlu terlalu dipikirin banget gitu, yang penting in denial-nya itu lama-lama hilang. Tapi kan itu nggak akan bisa terjadi dalam satu malam, kayak pasti akan butuh waktu. Kayaknya sih untuk saat ini nih aku mau nih. Kayaknya untuk saat ini aku mau, dan aku berharap kita bisa ke depannya, aku bisa mendapatkan arahan untuk sensitivity aku ini. Karena ada dua hal yang terjadi dalam hidup aku, terlepas dari yang banyak hal yang udah banyak banget aku pernah keluar dari badan aku sendiri. Itu juga pengalaman yang sangat serem, melihat diri aku tidur di situ, dan aku masuk bangun, dan aku jalan-jalan. Satu, aku pernah ketemu orang yang mungkin memang sensitif, terus dia bilang kayak, pada saat itu aku ngerasain aku itu harus menemukan sebuah kunci. Itu aneh banget, aku tuh kayak ada kunci somewhere yang aku harus temuin, dan itu tuh untuk waktu berbulan-bulan tuh membuat aku pusing yang kayak ini mana sih kuncinya tuh di mana. Nah, tiba-tiba ketemu nih orang, dan nih orang ngomong sama aku gini, Bim, sebenarnya banyak yang kamu belum tahu, dan aku bisa nge-share dan ngebuka itu. Kapan kamu ada waktu, datang ke rumah, aku bisa bahas ini, gitu kan. Terus aku tuh masih bimbang, nunggu. Cuman sangat disayangkan orang ini sudah terlanjur meninggal. Oke, itu satu. Yang kedua, aku pernah lagi tidur, dan malam itu malam yang gerah. Bukan karena malamnya gerah, tapi memang lagi ada sesuatu yang membuat aku gerah, gitu kan. Dan datanglah sebuah suara. Dan suara ini di antara mimpi dan bangun, dan dia bilang seperti ini, Bim, apakah kamu siap ketemu saya? Wah, itu suaranya tuh deep banget, kayak ngomongnya tuh ke hati gitu kan. Terus aku mikir, gitu, kasar aku mikir, siap nggak ya? Terus aku bilang, gua harus siap nih gitu. Saya siap. Lalu dia ngomong, yang kayak tadi kasar bilang, kita siap nggak? Dia ngomong gini, tapi jangan kaget, muka saya jelek. Wah, di situ aku jiper nih. Udah kayak gitu, akhirnya aku ngomong lewat hati, udah nggak pakai ucapan lagi, bahwa aku nggak jadi deh, aku belum siap. Nah, kayaknya makhluk ini mau ngasih tahu bahwa oke, ini real. Ada tangan gede banget Kak Sarah, itu nongol dalam mimpi aku, tapi pas kena pipi aku kebangun dan berasa. Sampai pas aku bangun, damn, masih kerasa. Seolah dia yang kayak, ini bukan mimpi loh, gue hanya mau make sure tuh. Iya, gitu. Jadi kayak, bahkan mungkin correct me if I'm wrong, benarkan kalau aku salah. Mungkin mereka pun tahu orang-orang yang sensitif, dan mereka bisa melihat dan merasakan orang yang sensitif. Orang bisa ngerasain itu, dan mereka begini, gue mau coba connect ke mereka gitu. Mungkin nggak sih? Pasti, selalu. Kalau pada saat orang yang peka itu seperti magnet buat mereka. Apalagi misalnya kayak aku udah I'm a magnet, kayak
Waktu itu aku lagi di Ngawi, aku lagi syuting film. Ini sama sekali tidak lagi penelusuran. Nah, yang biasanya buka komunikasi, terus mereka ngerasa dicuekin. Itu mau udah di set, aku udah make up, udah pokoknya udah ready di set. Dan aku kayak harus fokus kan, kayak aku nggak mau mess up si dialog ini. Terus tiba-tiba kayak ada yang deketin, terus kayak rasanya dia gini, kok aku dicuekin sih, ngomong sama aku dong, gitu. Terus, iya, terus kayak, ntar ya tunggu ya. Cuman akhirnya aku stop dulu, aku taruh, aku ada orang yang backup, aku bilang gini, titip dulu ya Pak, gitu, nanti aku ngomong, nanti gitu. Ini maksudnya dalam hati ini gue lagi kerja, tolong ya guys, gitu. Dalam hati gitu aja. Cuman setelah beberapa menit akhirnya adem lagi gitu. Tapi memang begitu, karena ya kita seperti magnet untuk mereka gitu. Kayak, hey aku mau ngomong. Iya, dan mereka juga mau cari perhatian kita kayak gitu ya. Oh iya, wah, selalu. Gaswat. Soalnya gini, dua di antara yang tinggal di rumah aku sekarang, seperti aku cerita sama Kak Sarah ya, satu lewat mimpi, seekor kucing yang lusuh, yang hitam, yang malnutrisi, yang aku angkat dari pagar depan, berubahlah jadi cewek hitam, sampai akhirnya orang-orang di rumah, terutama kakakku yang perempuan, melihat dia langsung. Dan orang-orang yang datang ke sini, yang aku nggak tahu, mereka teman-teman aku random, tapi ternyata mereka ini punya keahlian bilang ini, Jim, sorry ya, gue mau kasih tahu di rumah lo itu ada cewek hitam dan dia suka sama kamu. Dan ini satu orang, pasti. Dua orang, aku mulai kepikiran. Orang ketiga sampai akhirnya kakakku yang perempuan ngeliat sendiri, sampai akhirnya dia mulai di kamar atas ini mulai menyerupai suara-suara orang lain yang ada di sini. And then di situ aku berpikir, oke, fix ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari sebuah mimpi, dulu kita punya pohon durian yang sangat besar, aku keluar dan makhluk ini setinggi pohon durian itu. Dan dia pakai baju pencak silat, aku ngeliat dia ke atas, dia mengecilkan dirinya sejajar dengan aku, dia pakai pakaian hitam kayak silat gitu, udah kayak gitu dia ada tanduknya, dua segede gini. Oke, ini bukan berarti dia setan atau Lucifer, katanya sih kata orang, itu jin yang udah berumur, mereka memang bertanduk gitu ya. Lalu, aku karena kaget, aku bilang gini, nama kamu siapa? Dia jawab Iman. Dan aku nggak tahu kenapa aku ngomong ini, tapi aku ngomong, kamu mau bantu aku nggak? Terus dia bilang, mau. Jreng, finish mimpinya. Nah, 2 minggu kemudian, aku main ke rumah orang, yang memang dia punya keahlian, cuman aku main di situ hanya untuk bertamu. Terus dia bilang gini, gila lo, dapat dari siapa lo? Udah bertanduk gitu. Apaan sih? Lo dapat dari mana? Aku ceritain dalam sebuah mimpi. Yeah. Jadi for me, like, what the hell gitu. Aku kadang nggak mau percaya mimpi aku, tapi kok bisa sampai di-notice sama orang lain gitu loh. Jadi mungkin ya magnet yang Kak Sarah bilang gitu. Di saat kita sensitif, kita menjadi magnet gitu kan. Iya, bisa jadi. Tapi banyak orang, makanya aku berhati-hati dan apa ya, nggak semudah itu untuk orang kayak gini loh, kayak akhirnya orang parno, nggak semudah itu untuk setiap orang akhirnya mendalami dan memilih untuk menerima gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang itu nantinya outputnya itu pasti akan lain-lain. Ada yang akhirnya jadi parnoan, ada akhirnya jadi sugesti, ada akhirnya juga melihat sesuatu yang jelek terus langsung negatif bawaannya. Ngerti nggak? Oke. Jadi butuh kekuatan mental juga ya dari kitanya. Iya, makanya itu dia tadi, menerima dengan ikhlas. Itu mentally, physically gitu. Dan kalau menurut aku yang tadi Bima ceritain, kalau misalnya kalau aku ya, kok bisa juga mungkin kamu adalah orang yang tepat untuk mengirimkan doa kepada mereka. Pada saat Bima mengirimkan doa secara ikhlas, you acknowledge, kamu acknowledge ada mereka. Kamu mengirimkan doa, semoga kamu bisa menemukan cahaya yang seharusnya dan lebih tenang. Kayak gitu. Ngerti gak sih? Jadi mereka juga mungkin mencari orang yang pas, yang energinya pas, dan untuk mereka juga sangat membantu pada saat kita mengirimkan doa gitu. Damn, ini gila sih. Ini jujur, ini nggak terpikir oleh aku, tapi it makes so much sense gitu kan. Toh mereka juga sama hal seperti kita, makhluk juga kan, they need
doa juga gitu. Iya, dan doa adalah hal yang itu doa udah paling yang terbaik. Wow. Ya. Wow. Misalnya wujudnya serem, misalnya wujudnya serem yang wujudnya serem yang ada rasa negatifnya, kirimkan doa positif. Harus ingat cahaya terang positif itu lebih kuat dari yang jahat sekalipun. Kita doakan mereka, ya. Kita doakan mereka supaya apa? Supaya mereka tenang, supaya mereka tidak terjebak lagi, supaya mereka ya mungkin dengan kita doa akhirnya tidak nyangkut lagi di pohon itu, atau misalnya kayak udah ribuan tahun di situ kan kita nggak tahu juga gitu. Iya. Ya. Wait. Tapi entar dulu. Nubi, up, sit. Ada Nubi. Nubi. Ada dupa nggak? Nggak ada dupa. Mana sini mau lihat? Dupa. Kak Sarah. Ya. Kak Sarah ini punya dupa ini gila lucu banget sih guys. Sorry ini kita out of context sedikit. Dupa itu Kak Sarah nggak takut tiba-tiba hilang secara hitam dan Kak Sarah suka bermain dengan gaib. Kayak tiba-tiba mana dupa? Itu ntar ya, aku ambil dia bentar, aku ambil dia. Ini going on with the light bro. Lampunya cukup kecil dikit, lampunya flicker banget. Coba aja biar aman. Oke. Hubri, wah ini Hubri ini lagi aku nggak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba ke atas ini kayak, Hubri up, sit, up, Hubri up, bang, excited. Oceh. Kita nanti paljuring sama Kak Sarah, oke? Kita cari temannya Sarah, temannya Samantha seperti apa, alright? Oke. Jadi guys, Kak Sarah juga itu punya seekor poodle, lucu banget. Kalau kalian lucu banget. Kalau kalian, oh my god, lucunya, aku udah ngerti lagi sih. Kak Sarah, black is